Sobat Sifa dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya, Dea Rizkia Amalia, dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia tanggal 24 Maret 2024. Hari ini tentunya saya tidak akan sendiri, akan ditemani bersama narasumber kita yang tentunya informatif dan edukatif. Ada Dr. Diah Syafriani, spesialis penyakit dalam, konsultan paru di sini. Mungkin bisa disapa dokter, Sobat Sifa yang ada di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa sekalian, ketemu kembali dengan saya Dr. Diah Syafriani, spesialis penyakit dalam, konsultan paru. Dokter di Rumah Sakit Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, terima kasih dok. Gimana dok aktivitasnya akhir-akhir ini, kan kebetulan lagi bulan Ramadan. Gimana ibadahnya, aktivitasnya lancar? Alhamdulillah lancar Mbak Dea. Lancar. Baik Sobat Sifa, hari ini kita akan membahas tentunya tentang tuberkulosis. Seperti yang kita ketahui, penyakit tuberkulosis ini sendiri merupakan kategori penyakit yang berbahaya ya dok. Karena menurut data WHO itu sendiri, Indonesia merupakan negara kedua di dunia dengan angka tuberkulosis tertinggi setelah India gitu. Jadi mungkin nanti penjelasan selanjutnya akan dijelaskan bersama Dokter Dia. Jadi dok, mungkin Sobat Sifa yang ada di rumah ini belum mengetahui nih dok, gimana sih, apa itu sebenarnya penyakit tuberkulosis? Bisa dijelaskan dok? Iya, jadi seperti Mbak Dia bilang tadi bahwa memang Indonesia ini ranking kedua, cuma rankingnya dalam hal TBC itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Setelah India kita ranking kedua. Nah TBC itu sendiri sebenarnya kalau selama ini kita nyebutnya TB, tapi kayaknya dengan TB agak permisif, jadi masyarakat juga kurang aware. Jadi makanya sekarang penyebutan itu kembali ke TBC. Jadi TBC itu adalah tuberkulosis. Ini adalah penyakit paru yang kronik sebenarnya, yang disebabkan oleh kuman. Kuman yaitu namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah ini yang banyak juga masih di awam itu kebanyakan mereka ngomong kalau misalnya tuberkulosis atau TBC itu adalah penyakit keturunan atau penyakit bawaan. Nah itu yang paling penting bahwa sebenarnya ini adalah penyakit infeksi yang bisa diobatin, tetapi karena kronis butuh waktu panjang untuk pengobatannya. Jadi bukan karena penyakit keturunan ya. Itu. Oke, jadi penyakit TBC ini adalah penyakit yang kronik tadi dok ya, dan itu bukan keturunan. Mungkin banyak mitos-mitos yang berada di luar sana ya dok. Nah, untuk bahayanya sendiri nih, mengapa penyakit TBC itu dikategorikan penyakit bahaya itu dok? Iya, jadi kenapa TBC itu menjadi bahaya? Seperti pada per definisi bahwa dia adalah penyakit kronis, jadi namanya penyakit paru kronis, jadi penyakitnya itu jangka panjang dan pengobatannya sebenarnya membutuhkan waktu yang panjang. Beda dengan kita penyakit-penyakit yang akut yang kita bisa begitu makan antibiotik 5 hari itu udah bisa sembuh, tetapi pada tuberkulosis ini sendiri itu minimal pengobatannya TBC ini adalah 6 bulan. Nah di fase 6 bulan itu kadang-kadang kan namanya pemakaian obat yang panjang, pasien kan rasanya bosen, stop. Nah karena stop, kumannya masih ada di dalam badan, inilah yang menjadi sumber penularan. Jadi satu pasien TBC itu sebenarnya bisa menularkan ke 10 sampai 12 pasien setiap harinya kalau tidak diobatin. Jadi kalau misalnya kita tahun ini ketemu satu pasien ini tidak diobati, pasien TBC ini tidak diobatin, tahun depan kita minimal ada 10 pasien sampai 12 pasien itu akan positif dengan TBC karena dia penularannya itu lewat droplet. Jadi ibaratnya kita ngomong gini, batuk. Nah, itu droplet itu yang menularkan, itu kenapa menjadi bahaya. Nah, kadang-kadang masyarakat ini dia sudah ada sakit TBC tapi nggak ngomong. Nah begitu tidak ngomong kan, misalnya kita itu pakai angkutan umum atau apa, tiba-tiba dia batuk, sudah ini akan menularkan ke orang lain. Itu yang makanya menjadi bahaya. Makanya sekarang ini kita kan ranking keduanya itu salah satu penyebabnya karena penularan. Oke, itu sangat bahaya berarti dok ya. Satu orang tuh bisa menularkan mungkin 10 sampai 12 orang per tahun, ya? Kalau misalnya kita tidak cegah dan tidak kita obatin. Oke, mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana gejala dan cara penularannya lebih detail mungkin dok. Jadi tadi kita kembali ke cara penularan. Jadi cara penularan orang TBC, kalau ada pasien TBC dia batuk atau dia ngomong
tanpa masker, dia akan menularkan ke lingkungan sekitar, baik keluarga, tempat kerja, kalau dia misalnya pelajar dia ke teman sekolahnya. Nah, itu untuk cara penularan. Nah, kemudian yang gejala pada penyakit TBC itu macam-macam, tergantung sebenarnya parah ringannya ditemukan. Jadi kalau misalnya dia masih ringan, kadang-kadang gejalanya tidak terlalu khas. Tapi kalau dia sudah berat, kita akan menemukan dua gejala. Satu namanya gejala respirasi, yang kedua gejala sistemik. Apa itu gejala respirasi? Biasanya kalau gejala respirasi itu adalah kalau misalnya pasien batuk, sesak napas, atau nyeri dada. Biasa kalau pasiennya masih awal, keluhannya cuma batuk. Cuma kalau misalnya kita sudah ketemu dengan pasien yang sudah sudah lama, nanti gejalanya akan sesak napas biasanya. Baru ada satu lagi, kadang-kadang gejalanya adalah nyeri dada. Nah, itu gejala respirasinya. Nah, ada juga gejala sistemik namanya. Apa itu gejala sistemik? Pasien biasanya keringat malam hari, kemudian juga pasien kadang-kadang demam pada sore atau malam hari, penurunan berat badan, kemudian pasien lesu, lemah, lemas badannya. Nah, itu biasanya akan tampak gejalanya. Nah, itu tadi gejala dan cara penularannya. Setelah mungkin gejalanya cukup khas dan segala macam itu, Dok, mungkin ada nggak program pemerintah yang skala nasional untuk menuntaskan angka TB ini, gimana? Sebenarnya semua usaha dari nasional itu udah banyak sekali untuk eliminasi TB namanya, untuk mengurangi pasien-pasien dengan TB ini. Dulu kita awal pertama kali itu ada DOTS plus, kemudian sekarang di dalam sistem pencatatan pun sudah ada namanya SITB. Jadi semua pasien TB itu terregistrasi di Kementerian Kesehatan. Jadi misalnya pasien TB itu ditemukan di kita, pasien itu pindah ke tempat lain, itu tetap akan tercatat dia sebagai pasien TB. Jadi sekarang dengan SITB itu dia menjadi lebih bagus pencatatannya, karena kalau selama ini bisa aja dia berobat ke rumah sakit A, tidak ada tidak ngomong-ngomong, berobat lagi ke rumah sakit B, rupanya pasien ini pasien TB, tercatat ada yang tercatat, ada yang enggak. Kalau sekarang enggak, begitu nicknya kita masukkan, kita sudah tahu bahwa pasien ini pasien TB rumah sakit mana atau daerah mana itu. Jadi program nasionalnya sebenarnya sudah sudah support sekali pemerintah, ya. Oke, jadi untuk program nasional sendiri udah banyak ya, Dok, yang dibuatkan untuk TB ini. Benar. Oke, untuk bagaimana nih selanjutnya, Dok, menegakkan diagnosis untuk seseorang yang sudah terkena TB? Ya, jadi untuk penegakan pasien dengan TB sebenarnya sama dengan penegakan pasien lain, mulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, atau yang kalau misalnya kita butuhkan pemeriksaan penunjang. Nah, kalau yang paling awal, setiap pasien yang berobat dengan batuk lebih dari 2 minggu kita curigai dia adalah sebagai pasien TB. Makanya kenapa kita harus tanyakan, kalau pasien sudah berobat sudah batuk lebih dari 2 minggu, harus kita tanyakan dia pernah ada nggak riwayat pengobatan TBC, itu yang satu. Yang kedua yang harus kita tanyakan juga, ada nggak riwayat kontak pasien TBC, karena kita harus cari sumbernya. Jadi misalnya di rumahnya itu kita ketemu bapaknya yang TBC, harus kita tanyakan apakah di rumah itu juga ada pasien-pasien TB sebelumnya, itu yang harus kita tanyakan. Kadang-kadang lewat ada pasien TB anak-anak, kita lupa menanyakan orang tuanya, rupanya orang tuanya itu menjadi sumber penularan, itu yang pertama. Jadi kita harus anamnesis bahwa ada tidak riwayat dia pengobatan TBC sama riwayat kontak pasien TB. Kemudian juga harus kita tanyakan gejala batuknya. Jadi pintu masuknya adalah gejala batuk lebih dari 2 minggu, harus secepatnya kita curigai bahwa dia adalah curiga TB paru.
Kemudian setelah itu kita cari gejala-gejala lain tadi, yang gejala respirasi, apakah dia ada sesak napas, apakah dia ada nyeri dada, apakah dia ada keringat malam hari, kemudian ada demam sore dan malam hari, nafsu makan menurun, badan lemas. Nah, itu yang kita tanya. Nah, kalau pasien itu kalau pada pasien itu kita temukan gejala itu, baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Misalnya apakah ada kelainan di dadanya, ada ronki atau tidak, itu nanti tugasnya dokter. Kemudian yang paling penting lagi, kita akan lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya apa? Yang paling penting adalah cek dahaknya. Di rumah sakit kita punya alat untuk tes cepat molekuler namanya. Jadi kita bisa, pasien itu kita cek dahaknya, TCM, bisa dapat keluar hasilnya 2 jam setelah pemeriksaan. Kita punya itu di rumah sakit kita, tes TCM. Nah, kalau sudah tes TCM, pasiennya positif, itu bisa langsung diobati. Tapi kalau misalnya TCM-nya negatif, tetapi secara klinis pasien ini masih curiga adalah TBC, kita harus lakukan misalnya dengan torak foto atau ronsen. Mungkin itu cara penegakannya, Mbak Dea. Oke, itu mungkin cara penegakan diagnosis. Iya, benar. Dari segala gejala, cara penularan dan diagnosis itu. Jadi ini gimana, Dok, pengobatan dari TBC itu sendiri, kemudian gimana efeknya jika, kan tadi pengobatannya tuh 6 bulan ya, Dok. Gimana jika pasien itu tidak menyelesaikan atau misal putus di tengah gitu, gimana, Dok? Iya, ini pertanyaan bagus, Mbak Dea. Kadang-kadang pada pasien pengobatan 6 bulan itu bukan hal yang mudah, karena obat ini kan dimakan 6 bulan dengan efek samping kadang-kadang banyak sekali. Jadi pengobatan saya mulai dulu sebenarnya dari pengobatan TBC itu menjadi 2. Jadi sekarang ini kan ada TBC yang sensitif obat, ada TBC yang resisten obat. Jadi TBC yang resisten obat ini TBC yang sudah kebal obat. Salah satu penyebab TBC kebal obat itu adalah pengobatan yang putus biasanya, yang sebelumnya kan pengobatannya 6 bulan, kadang-kadang sudah 2 bulan tidak tahan lagi, stop. Nah, itu bisa menyebabkan TBC kebal obat. Nah, untuk TBC yang sensitif obat, yang masih sensitif obat, itu pengobatannya minimal 6 bulan. Kadang-kadang sampai 9 bulan, tergantung, karena TBC sendiri itu dibagi menjadi 2, TBC paru dengan TBC ekstra paru. Nah, untuk TBC paru kita pengobatannya biasanya 6 bulan, tapi untuk TBC ekstra paru apalagi yang berat, misalnya meningitis TB, TBC pada otak, selaput otak, TBC pada tulang belakang, TBC pada perut, TBC kelenjar, dan kadang-kadang ada TBC di mame. Semua sekarang hampir bisa, semua organ itu bisa kena TBC. Nah, pengobatan itu adalah minimal sampai 9 bulan biasanya. Nah, pengobatan TBC sensitif obat itu sendiri kita bagi menjadi 2. Ada fase intensif namanya, kemudian ada fase lanjutan. Nah, fase intensif itu terdiri dari 4 macam obat biasanya. 4 macam obat dibuat jadi kaplet satu, dimakan berdasarkan berat badan. Misalnya kalau berat badannya di bawah 37 dia cuma 2 tablet, 37 sampai 54 dia 3 tablet, itu seterusnya, nanti dokter yang akan memberikan pengobatan itu. Nah, setelah dia fase intensif 2 bulan, dilanjutkan lagi ke fase lanjutan 4 bulan. Tapi pada yang 4 bulan ini obatnya sudah berkurang, tidak lagi 4 macam obat, tapi cukup dengan 2 macam obat. Nah, kadang-kadang pasien ini putusnya saat apa? Pasien di bulan kedua atau setelah fase intensif itu biasanya sudah mulai enak, batuk udah nggak ada lagi, demam udah nggak ada lagi, sesak udah nggak ada lagi, dia pikir udah sembuh. Padahal fase lanjutan itu gunanya untuk fase sterilisasi kumannya, kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu yang banyak terjadi biasanya. Nah, ada juga nanti adalah TBC kebal obat. Nah, TBC kebal obat kita insya Allah rencana kita akan buka juga di sini, Mbak Dela. Oke. Ya. Nah, jadi itu tadi udah dijelasin Sobat Siva bagaimana pengobatannya, kemudian ada efek dari pasien yang putus di tengah jalan. Jadi itu sangat penting sekali ya, Dok. Iya. Mungkin bagaimana, Dok, solusi dari untuk supaya pasien itu patuh gitu, Dok, untuk berobat sesuai dengan waktu yang ditentukan 6 bulan tadi? Mungkin ada solusinya? Ya, sebenarnya kalau pasien sudah menurutin di awal pengobatan itu sudah dijelaskan, kita punya polidot di sini, Mbak Dea. Polidot kita jalan, alhamdulillah petugasnya luar biasa aktifnya. Nah, ini
Kalau sudah di Polidot itu, ibarat kata kita tuh sebenarnya sudah teken kontrak, kita akan berobat 6 bulan. Nah, obat di Polidot juga tidak diberikan lama-lama biasanya. Di awal pengobatan kita cuma kasih dulu 1 minggu untuk lihat ada nggak efek samping obat atau tidak. Nah, setelah itu 2 minggu sekali dia akan ketemu dengan petugas kita di sini. Nah, kalau dia datang sebenarnya setiap 2 minggu itu untuk mengurangin kejadian putus obat ini. Jadi setiap 2 minggu biasanya akan kita support. Biasanya di 2 minggu pertama itu pengobatan TBC itu bukan main, mual, muntah, ada yang kadang-kadang gejalanya gatal di badan. Nah itu, tapi kalau misalnya dia 2 minggu kontrol, itu biasanya akan kita support dari petugas kita. Kemudian kalau misalnya pasien ada keluhan, akan dikasih obat-obat tambahan sebenarnya. Nah yang bikin dia putus ini biasanya sudah disuruh kontrol 2 minggu, pasien biasanya molor, kadang-kadang sebulan sekali baru datang gitu. Nah itu yang sebenarnya. Oke, berarti banyak sekali tantangannya. Iya, dan yang satu lagi ini yang tidak kalah pentingnya sebenarnya Mbak Dea, harus ada support keluarga. Jadi di pengobatan TBC itu kan ada namanya pendamping minum obat. Itu yang harus mengingatkan sebenarnya. Jadi setiap hari itu harus ada yang mengingatkan di rumah, ya. Itu. Mungkin itu solusinya. Jadi untuk setiap pasien itu ada yang mengingatkan gitu loh. Iya. Butuh sekali support dari orang-orang terdekat. Iya, benar. Nah, jadi untuk cara mencegah TBC ini sendiri, Dok, seperti yang kita ketahui kan penyakitnya cukup berbahaya, kemudian bisa menyebar dan lain-lain. Ada nggak cara untuk mencegahnya? Itu mungkin Sobat Sifa di rumah pengen tahu, Dok. Iya. Jadi Sobat Sifa sekalian, nanti saya akan jelaskan sebenarnya cara pencegahan supaya penyakit TBC ini kurang untuk penularannya. Nah sebenarnya sama kayak penyakit-penyakit yang lain, karena penyakit TBC ini droplet, sama kayak batuk pilek sebenarnya, cuma bedanya kumannya Mycobacterium tuberculosis dan pengobatannya jangka panjang. Nah jadi kalau misalnya salah satu di keluarga itu ada yang sudah terdiagnosis pasien TBC, semua anggota keluarga itu harus di screening. Jadi bisa ke puskesmas, bisa juga ke Polidots kita. Kita juga punya Polidots di sini. Nah, itu di screening dulu semua pasien yang kontak dengan pasien kita obatin ini harus di screening. Misalnya yang kena ibunya, suaminya harus di screening, anaknya, kemudian semua yang tinggal di di dalam satu rumah. Tapi kalau misalnya dia tertularnya dari tempat kerja itu yang harus di screening. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini penyebabnya droplet, sebenarnya harus pencegahannya kita pakai masker. Sebenarnya COVID itu membawa sesuatu yang bagus buat kita. Kalau selama ini kan kita jarang pakai masker sebenarnya kan, jarang sekali padahal ya. Nah, tapi sejak COVID rata-rata kan kalau ini sudah pakai masker. Nah, itu salah satu sebenarnya cara pencegahan yang baik. Kemudian ada lagi yang ketiga. Yang ketiga, kalau kita lagi batuk jangan sembarangan batuk. Jadi kita harus tahu cara batuk yang bagus itu bagaimana, cara batuk yang benar itu bagaimana. Dan tidak kalah pentingnya sebenarnya pola hidup yang sehat itu yang kita terapkan di rumah masing-masing. Oke. Mungkin dokter, Sobat Sifa yang ada di rumah masih penasaran bagaimana sih pelayanan dan pelaksanaan pengobatan penyakit TB khususnya di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin bisa dijelaskan, Dok? Iya, Sobat Sifa sekalian, sebenarnya kita alhamdulillah walaupun umur rumah sakit kita masih muda, masih balita, masih 5 tahun, tapi kita sudah punya ruang TB tersendiri. Lumayan ruangannya bagus, tidak kayak di tempat lain yang tempatnya di pojok. Ini bagus ruangannya. Jadi kita semua kalau misalnya ada pasien-pasien yang kita curigai TBC di rumah atau dia sudah ada riwayat kontak dengan pasien TB sebelumnya, itu bisa datang ke Polidots kita yang buka setiap hari Senin sampai Jumat. Kita buka tiap hari
datang ke Polydots. Nah, nanti di Polydots itu akan ketemu dengan dokter yang di Polydots. Nah, kalau terjadi misalnya itu kalau dia langsung berobat, tetapi kadang-kadang juga ada pasien-pasien yang sebenarnya tidak terdiagnosis dari awal. Jadi misalnya pasien dia berobat ke poli penyakit dalam, pasien berobat ke poli anak, pasien berobat ke poli bedah atau ke poli-poli yang lain, tapi ada curiga pasien itu TBC, ini bisa dikonsulkan ke poli paru. Nah, jadi nanti dari poli paru kita cek dulu, atau ke poli penyakit dalam sama. Nanti kita cek dahaknya, kalau pasien itu terbukti kita akan lanjutkan pengobatannya di Polydots. Nah, Polydots itu kita akan pantau pasien ini selama pengobatan. Jadi kalau misalnya pasiennya tidak datang, itu dari tim dari Polydots itu ada namanya pasien ditelepon, itu supaya suruh berobat. Ya, itu untuk pelayanan TBC-nya. Dan kita juga untuk rawat inap, kita punya ruangan khusus sudah untuk pasien yang diisolasi, khusus untuk pasien TBC paru di lantai 6. Ya, itu sebenarnya berkah COVID juga. Kita dari COVID akhirnya bisa dapat bangunan yang tekanan negatif yang bisa kita gunakan untuk pengobatan pasien TB dan pasien-pasien menular lainnya. Oke, mungkin itu tadi pelayanan yang khusus tuberkulosis yang ada di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dan mungkin ada pesan atau himbauan, Dok, untuk masyarakat umum, untuk Sobat Sifa yang ada di rumah, bisa disampaikan, Dok? Ya, terima kasih Mbak Dea. Jadi untuk Sobat Sifa sekalian, sebenarnya karena pasien kita seperti kita jelaskan tadi bahwa TBC ini kita ranking kedua, jangan bangga dulu ya ranking keduanya karena TBC, berarti kita akan terus banyak terpapar di lingkungan luar, itu ada pasien-pasien TBC yang tidak kita sadari. Jadi dasarnya kita apa untuk pencegahannya? Yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk tetap selalu pakai masker, itu yang utama. Jadi berkah COVID kita sudah terbiasa dengan maskernya, itu masker kita pakai terus. Kemudian kita juga harus menerapkan cara batuk yang benar dan juga pola hidup yang sehat, itu yang kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, apabila di rumah atau di keluarga atau di tempat kerja kita menemukan pasien-pasien yang sudah batuk lebih dari 2 minggu dengan gejala yang seperti saya sebutkan tadi, ada keringat malam, ada demam sore hari, kemudian juga ada lemah, lesu, sebaiknya kita lakukan screening, langsung kita lakukan pemeriksaan di Poli RSUD Siti Fatimah. Oke. Baik, terima kasih dokter. Itu tadi penjelasan yang udah kita obrolin ya, Dok. Penjelasan yang sangat informatif sekali dan edukatif untuk Sobat Sifa yang ada di rumah dan untuk Dea sendiri. Sobat Sifa yang ada di rumah, penyakit TB ini dapat kita cegah. Bukan hanya mitos, bukan secara keturunan tadi mungkin, Dok, ya. Jadi bisa kita cegah dengan cara menerapkan pola hidup bersih dan sehat, bisa menggunakan masker tadi kan, Dok. Bisa juga dengan CTPS mungkin, Dok, cuci tangan pakai sabun. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, gizi seimbang. Kemudian bisa juga dengan berolahraga dengan baik. Oke, mungkin Sobat Sifa yang ada di rumah ketika mengetahui mungkin ada kerabat dekatnya atau mungkin Sobat Sifa sendiri yang ada terindikasi atau ada gejala dari yang sudah dokter sebutkan, jangan ragu untuk mendatangi fasilitas kesehatan dan kemudian datangi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan karena di sini sudah tersedia poli paru dan TB Dots. Nanti di sini akan dilayani oleh dokter yang akan berkompeten di bidangnya yang nanti akan dibantu tentunya ya, Dok. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini ada Dr. Dia Syafriani, spesialis penyakit dalam konsultan paru yang telah meluangkan waktunya untuk mengedukasi Sobat Sifa yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk Sobat Sifa yang ada di rumah terus ikuti program Health Journal Tour di channel YouTube RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan jangan lupa untuk selalu mengikuti Instagram kita di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan. Saya Dea Rizky Amalia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.